warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua sehat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Senang rasanya bertemu dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat semuanya gitu dah. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada SMP Al-Azhar Syifa Budi yang sudah menjadi salah satu pionir dalam dunia pendidikan, menjadi sekolah penggerak ya. Dan insya Allah kalau nanti 3 orang berikutnya kita doakan mudah-mudahan lolos ke guru penggerak, kayaknya sekolah terbanyak tuh dengan guru penggeraknya ya. Karena sudah ada 3 guru penggerak, kemudian sekarang yang udah ikut seleksi mudah-mudahan lolos, ditambah 3 lagi. Nah, dengan banyaknya guru penggerak menjadi sekolah penggerak, mudah-mudahan sinergitas yang akan dilaksanakan oleh sekolah untuk memajukan dan berpartisipasi dalam pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Bogor pada khususnya bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai, kita akan memfokuskan dulu apa yang akan kita diskusikan, karena saya yakin sebenarnya Pak Iwan saya tidak memberi materi, guru-gurunya itu sudah pada hebat, jadi saya hanya memfasilitasi saja, hanya menggali potensi saja ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita fokuskan supaya Bapak Ibu fokus kembali setelah tadi menerima beberapa arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang saya akan meminta Bapak Ibu untuk mengikuti apa yang saya katakan. Siap Bapak Ibu? Siap Bu. Siap. Ikuti apa yang saya katakan. Siap ya? Siap. Siap Bu. Kita mulai ya. Siap. Ayam-ayam bebek-bebek. Ayam bebek. Ayam bebek angsa burung. Ayam bebek Burung. Burung bebek ayam angsa. Burung bebek ayam angsa. Bebek burung ayam-ayam. Bebek burung ayam. Ayam-ayam burung-burung. Ayam burung. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Ada berapa burungnya? Ada Berapa burungnya? Masih ada yang nyeletuk 1. Bapak Ibu dengarkan perintahnya. Tadi perintahnya ikutin perkataan saya. Ya, jadi kalau ada berapa ayamnya ya ada berapa ayamnya gitu. Karena perintahnya memang untuk mengikuti perintah. Mengikuti, bukan mengikuti perintah Pak, mengikuti perkataan saya. Siap. Ya, jadi artinya begini Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu mengajar, itu memberikan perintahnya ya harus konsisten dan mudah diikuti siswa. Bagaimana kalau misalnya setelah kita memberikan perintah itu ternyata siswa tidak bisa menangkap dan siswa berbuat kesalahan gitu misalnya. Apakah langsung kamu salah gitu? Tidak ya. Ya. Tidak langsung kamu salah. Kenapa seperti itu? Kenapa ini gitu? Nah, itulah nanti yang akan kita diskusikan bersama-sama, yaitu terkait dengan filosofi merdeka belajar. Ya, sebenarnya istilah merdeka belajar itu sudah dari ketika Pak Menteri yang baru kita, Mas Menteri ditetapkan menjadi Menteri Pendidikan itu sudah ada istilah merdeka belajar. Ketika pertama kali itu langsung ada terkait dengan merdeka belajar. Masih ingat Bapak Ibu gebrakan pertama atau merdeka belajar yang pertama yang digulirkan oleh Mas Menteri, masih ingat nggak? RPP 1 lembar bukan Bu? Menghapus RPP UN. 1 lembar, 1. Terus Menghapus UN. menghapus UN. Ya. Apalagi? Masih ada beberapa loh itu. Fleksibilitas bos. Oh itu 2 Pak, itu Pak. Revitalisasi bos itu merdeka belajar sesi 2. Yang sesi 1 tadi penghapusan UN. Kemudian sebetulnya
terkenalnya sih RPP 1 lembar, tapi apa ya benar 1 lembar gitu ya. Jadi sebenarnya bukan RPP 1 lembar, tapi RPP yang efektif dan efisien. Karena di situ hanya diminta tujuan, proses, dan penilaian. Gitu. Tujuan, proses, dan penilaian. Dan sampai sekarang sebenarnya masih sama, karena itu ya tujuan, proses, dan penilaian. Kalau itu sudah menyatu, sudah terlihat, oh berarti gampang dilaksanakan. Tapi memang kadang-kadang kita itu suka, dalam tanda kutip saya katakan, guru kita atau kita juga itu suka kadang-kadang latah gitu. Oh, Andrea mengatakan RPP yang efektif dan efisien itu terdiri dari tujuan, proses pembelajaran, dan penilaian. Recording in progress. Lembar, gitu. Kenapa Mas Menteri mengatakan RPP 1 lembar cukup? RPP itu tidak harus dengan dengan format-format yang ini. Sebenarnya RPP itu kan rencana kegiatan masing-masing guru dan bisa disesuaikan dengan gaya masing-masing. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu berani menyusun RPP dalam bentuk mind map pun that's okay gitu ya. Jadi bentuknya seret, di sini itu tujuan. Kemudian nanti rencana pembelajarannya begini, nanti penilaiannya begini dalam bentuk gambar-gambar, that's okay. Karena memang Bapak Ibu tipenya tipe yang suka menggambar, nggak suka nulis-nulis gitu. Ya nggak masalah gitu. Tapi biasanya mereka tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena dari kecil kita dididik kalau mengerjakan sesuatu itu kalau bisa seragam. Ya, jadi kalau mendapatkan sesuatu, Bapak Ibu pasti nanya dulu, contohnya kayak apa? Yang benar seperti apa gitu. Ya, yang benar seperti apa seperti itu. Nah, ini nanti akan berkaitan erat dengan yang seterusnya dilakukan oleh Mas Menteri dalam serial Merdeka Belajar. Ya. Salah satunya yang menjadi landasan kenapa kita harus melakukan Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen kita. Ya. Ya. Di dalam konsep sebenarnya Merdeka Belajar itu digali dari konsep yang sudah lama sekali. Ya, kalau dulu kita suka bangga dengan ini kurikulum 2013 itu kita melihat di negara sana berhasil, kemudian kita adopsi. Di negara sana berhasil, kemudian kita adopsi, gitu ya. Pendidikan di sana itu bagus. Bagaimana sih mereka ini misalnya, kemudian kita ikuti. Dan ternyata sebenarnya apa yang baik di negeri orang itu ketika kita terapkan di negara kita belum tentu berhasil. Ya, katakanlah misalnya Bapak Ibu sekarang memuji banyak yang berkiblat pendidikan itu ke Finlandia, gitu ya. Karena di Finlandia itu memang pendidikannya sangat maju sekali. Gitu. Ternyata setelah kita lihat, ya Finlandia itu maju. Pertama memang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Yang kedua, semua fasilitas pendidikan itu adalah fasilitas yang dibiayai oleh pemerintah, gitu ya. Semua itu dibiayai pemerintah. Jadi di Finlandia itu hampir tidak ada sekolah yang didirikan oleh masyarakat secara murni, gitu ya. Secara murni semua pembiayaannya dari masyarakat itu tidak ada. Jadi pemerintah berani menetapkan standar yang seperti ini karena memang semua diberikan. Dan
Tapi yang bisa kita ambil dari Finlandia, ternyata di Finlandia itu mereka memberikan kebebasan kepada siswa. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang kontekstual, yang berkaitan erat dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi mereka tidak dibebani seperti kita, kurikulumnya harus begini. Nah, ternyata setelah kita gali, di negeri kita sendiri itu ada salah satu tokoh, bahkan ini sebetulnya bukan tokoh yang asing, karena Ki Hajar Dewantara itu salah satu pahlawan nasional, dan kalau Hari Pendidikan Nasional kan, sebenarnya Hari Pendidikan Nasional itu kan memperingati ini beliau ya, tanggal 2 Mei gitu. Kemudian salah satu semboyan beliau, Tut Wuri Handayani, itu menjadi salah satu lambang di di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sudah akrab dengan kata Tut Wuri Handayani, tapi ketika ditanya Tut Wuri Handayani itu apa sih? Apa ya? Gitu. Hanya kita tahu saja. Setelah kita gali, ternyata sumbernya itu ada di dalam buku-buku yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di dalam prinsip Merdeka Belajar ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan begini. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang dicetak tebal itu adalah kata-kata kuncinya. Menuntun, kekuatan kodrat, keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebenarnya ini juga bersesuaian dengan keyakinan juga kita juga, ya. Untuk hal-hal tertentu, semua itu ada ilmunya, semua itu diarahkan untuk mengembangkan. Nah, sekarang kita pengalaman Bapak Ibu ketika bahkan Ki Hajar mengatakan bahwa guru itu adalah petani kehidupan. Guru itu adalah petani kehidupan. Tugas kita itu adalah menyemai benih. Nah, tapi sebelum sampai di situ, mari kita cermati apa yang dikatakan oleh Ki Hajar tersebut. Nah, sekarang kita mulai dari kata menuntun. Di sini yang masih punya anak kecil, kira-kira usianya baru 2 tahun, baru mulai berjalan, siapa ya? Ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Ada Ibu, saya Bu. Boleh, silahkan Bu. Coba pengalaman Ibu ketika putranya mau belajar berjalan. Itu kan kadang-kadang minta dituntun Bu ya. Nah, Ya, betul Bu. Pengalaman Ibu ketika menuntun putranya seperti apa Bu? Ya, ketika belajar berjalan, kita harus selalu ada di sampingnya gitu ya Bu ya. Lagi anak saya yang kecil ini jatuh gitu. Pasti harus ketika jatuh langsung kita siap siaga untuk menolongnya gitu. Nah, ketika Ibu Ibu lagi misalnya nih, Ibu lagi lagi longgar nih waktunya, lagi tidak ngajar gitu. Anak Ibu asik bermain. Kemudian ayo nak, mumpung Ibu lagi longgar, ayo kamu. Terus anak Ibu berdirikan, ayo kita belajar jalan. Kira-kira anaknya mau jalan nggak Bu? Belum tentu Bu, jadi mood-moodan dia aja. Oh, tergantung dianya ya. Tergantung dianya moodnya mau jalan. Jadi ketika nanti Ibu menuntun tuh kan memegang tangan kanan sama memegang tangan kiri ya Bu ya. Ya. Kemudian dia ketika Ibu menuntun putranya itu yang menentukan dia mau melangkah 2 langkah, berhenti dulu, lalu dia belok kanan, belok kiri, mungkin berhenti dulu, lalu jalan cepat. Itu putra Ibu atau Ibu? Putra saya.
Berarti yang menentukan, kalau misalnya dia udah nggak mau lagi, mau duduk, terus ibu paksa, ayo ibu masih longgar, ibu belum capek nih, ayo kamu diri lagi, jalan lagi. Kira-kira mau tidak, Bu? Kalau dia udah nggak mau, ya nggak mau. Kalau dia tidak mau, berarti tidak mau. Berarti Bapak Ibu, kalau kita analogikan, menuntun itu seperti itu. Karena kadang-kadang kalau dalam bahasa Indonesia, yang disebut menuntun itu siapa yang menentukan tujuannya? Penuntunnya. Yang nuntun apa yang dituntun? Yang dituntun. Yang dituntun, Bu. Anaknya, Bu, yang dituntun. Ya, kalau konotasi bahasa Indonesia, itu kalau menuntun itu biasanya yang menentukan itu yang menuntun gitu ya. Tapi yang dimaksud dalam filosofi Ki Hajar di sini, menuntun itu maksudnya yang menentukan tujuan adalah yang dituntun, bukan yang menuntun. Itu bedanya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, itu berarti belum menuntun. Ya, jadi disinilah letaknya merdeka belajar. Terus, lah kalau begitu ini dong Bu, nanti saya ini dong anak-anak pada maunya sendiri, dia belajar aja susah disuruh gitu ya. Belajarnya pada mau sendiri. Nah, sebenarnya tugas kita itu apa? Tadi yang dikatakan oleh Ki Hajar bahwa menuntun itu ibaratnya kita itu seorang petani. Ketika yang kita tanam itu padi, mungkin tidak kita mengharapkan saya nanam padi, nanti tumbuhnya singkong. Tidak, Ibu. Tidak bisa kan? Atau saya nanam padi, ya, saya nanam padi, tapi nggak saya kasih air. Karena saya terbiasa di lingkungan sini, kalau saya nanam singkong itu nggak saya kasih air gitu. Ya ini saya anggap aja saya nanam di situ satu lahan gitu, ditanamin padi, singkong, jagung, digunakan dengan cara yang sama. Kira-kira nanti hasil tumbuhnya sama atau berbeda? Tetap subur semua atau ada yang tidak terfasilitasi? Ya, ada yang tidak terfasilitasi. Karena mungkin kalau padi ya harus cukup air gitu. Kalau singkong mungkin dengan steknya ini kemudian dilihat, nah itu sudah cukup gitu. Kalau jagung berarti harus digemburkan dulu dan sebagainya. Jadi untuk menuntun itu tugas guru itu hanya itu tadi. Menyiapkan lahan yang subur, memberikan pemupukan yang sesuai, memberantas hama-hamanya, sehingga apapun tanaman yang kita tanam itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Padi ya jadi padi yang lebih bagus, jagung ya jadi jagung yang lebih bagus, singkong tumbuh menjadi singkong yang besar-besar. Nah, menuntun itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu sesuai dengan kekuatan kodrat. Nih, kemarin ketika Bapak Ibu belajar di kurikulum sekolah penggerak maupun yang sebagai guru penggerak pasti sudah paham dengan apa yang dinamakan kodrat ini. Ya Bapak Ibu, siapa yang mau berbagi, yang masih ingat ada berapa macam kodrat yang harus kita pertimbangkan? Ada 2, Ibu. Ada 2, Bu Rizka. Apa itu, Bu Rizka? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Bisa memberikan penjelasan secara lebih jelas, Bu Rizka? Kalau kodrat zaman berarti anak itu harus dididik sesuai dengan zaman saat dia dilahirkan atau tumbuh. Kemudian kalau kodrat alam itu anak mendapatkan pendidikan berdasarkan dengan lingkungan yang dia tinggali gitu, Bu. Jadi kenapa kita mendidiknya harus sesuai dengan kodrat anak? Karena pendidikan itu bukan sesuatu yang statis. Pendidikan itu adalah sesuatu yang dinamis. Dan hebatnya lagi, pendidikan itu harus bisa memprediksi apa yang belum terjadi.
Oleh karena itu yang diberikan kepada anak kita itu harus sesuai dengan kodrat zaman. Kalau zaman sekarang mungkin sebetulnya Bapak Ibu pikirkan tidak zaman sekarang ini saja, tapi Bapak Ibu sudah berpikir apa yang dibutuhkan zaman ketika anak-anak kita itu dewasa. Jadi udah itu termasuk kita mendidik sesuai dengan kodrat zamannya, ya. Kalau dulu kita meminta karena dulu belum waktunya teknologi sehebat ini gitu ya, ya mungkin kita mendidiknya masih dengan metode ceramah. Waktu itu mungkin tepat, gitu. Tapi kalau untuk sekarang, lah kita itu ngapain ceramah? Mereka itu bisa nyari apapun di internet kok. Bahkan kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan yang sekarang belum terpikirkan oleh kita, ternyata makin ke depan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang justru dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kemudian tadi dikatakan oleh Bu Rizka adalah mengenai kodrat alam. Jadi sesuai dengan lingkungannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan lingkungannya. Mungkin pendidikan yang kita berikan dengan pendidikan yang diberikan di Jawa Barat, dengan pendidikan yang diberikan di Jawa Tengah, pasti akan berbeda. Ya, mungkin gitu juga ya, di Indonesia dengan di Australia mungkin akan sedikit berbeda karena memang lingkungan dan alamnya berbeda. Mungkin kalau di Indonesia karena air berlimpah gitu ya, air berlimpah mungkin kita pendidikan tentang manajemen air itu tidak terlalu kita tekankan. Karena di sini Bapak Ibu mau mandi sehari 10 kali tidak ada yang melarang. Tetapi kalau Bapak Ibu itu nanti beradaptasi atau suatu saat dikirim ke Australia gitu ya, dikirim ke Australia, lingkungan di sana lain gitu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa memanajemen penggunaan air, mungkin Bapak Ibu di sana akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Misalnya kalau di Australia itu ada undang-undangnya mandi 1 hari itu boleh hanya 1 kali. Ketika mandi itu volume air yang digunakan itu mungkin setara dengan 3 gayung di kita, nggak boleh lebih. Kalau kita ngapain, saya di Indonesia juga biasa kok, di sana menggunakan di sana Bapak Ibu melakukan hal yang sama, berarti Bapak Ibu sudah mencederai hak-hak atau yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ketika kita mendidik anak kita pun kita sadarkan bahwa ketika kamu ini harus sesuai dengan lingkungan kamu untuk melakukan adaptasi. Tujuannya apa kita mendidik seperti itu? Adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini yang terkenal atau yang diistilahkan di Kemdikbud itu dengan student well-being. Ya, student well-being, kebahagiaan siswa, kenyamanan siswa, keselamatan siswa sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita didik mereka itu bukan untuk menjadi siswa yang pandai saja, bukan menjadi murid yang cerdas saja, tetapi justru yang bahagia. Mungkin Bapak Ibu merasakan ya, kadang-kadang saya tidak tahu kalau pengalaman Bapak Ibu gitu. Kadang-kadang yang ingat kepada kita setelah mereka dewasa itu justru anak-anak yang dulu di sekolahnya itu dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip itu artinya yang sering kita mungkin pernah kita marahin gitu ya. Itu malah sampai ininya masih ingat sama kita gitu. Tapi anak-anak yang biasa-biasa yang tidak pernah kita lakukan pendekatan secara individu gitu, kadang-kadang ya mereka cerdas tapi kita tidak pernah mendorong kecerdasan mereka, kita tidak pernah memperlakukan mereka secara individu, itu biasanya cenderung kalau sudah selesai ya sudah. Tapi anak-anak khusus, anak-anak tertentu yang kita lakukan secara individual, kita dekati secara individual, ternyata mereka lebih lebih teringat kepada kita. Apalagi kalau Bapak Ibu memberikan sesuatu yang mencederai mereka. Wah, itu diingat seumur hidup gitu. Maka usahakan Bapak Ibu ya, kalau memberikan memori kepada siswa kita, ya berikan memori yang
memori yang baik. Betul. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu memberikan memori yang kurang baik kepada mereka, ya, memberikan memori yang kurang baik kepada mereka, itu akan berbekas seumur hidupnya. Baik Bapak Ibu, dari filosofi Gajar Dewantara tersebut, Merdeka Belajar, itu secara garis besarnya. Monggo silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan. Saya mau nanya, Ibu. Oh, silakan Pak Heri. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih waktunya Bu Ustaz. Saya guru seni budaya, Ibu. Ya. Mau bertanya mengenai kodrat Bu ya, disebutkan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana dengan kodrat siswanya tersebut gitu? Karena kan dalam Al-Quran juga kan dijelaskan bahwa manusia itu kan sudah dikodratkan mungkin gitu. Pada saat misalkan contoh ada seorang sudah diperintahkan harus pergi ke Bogor gitu kan, maka anak itu harus pergi ke Bogor. Nah sebagai guru itu dia nuntun supaya mereka nggak kesasar gitu. Nah yang mau tanya yang kodrat manusianya itu, jadi bukan kodrat lingkungan luar. Kalau zaman dan lingkungan alam itu kan dari eksternal. Itu aja yang saya mau tanya. Terima kasih Bu tentang internal kodrat. Oke, jadi kodrat dianya sendiri gitu ya Pak ya? Iya, kodrat Pak seorang Yogi, manusianya kan gitu. Kodrat ininya manusianya. Ada yang bisa memberikan insight kepada Pak Yogi, Bapak Ibu? Ada yang bisa berbagi dengan Pak Yogi? Mungkin saya Bu. Yang saya dapat sama Ayo, Bu siapa tadi? Bu Rizka sama? Ya, silakan Bu Rizka dulu. Setelah itu Pak Agus. Silakan Bu Rizka dulu. Bisa bareng ya? Gak apa-apa Pak, berarti kompak. Ya, kalau yang saya ketahui dari pendidikan di Guru Penggerak Ibu, jadi anak itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, layaknya seperti kertas kosong yang bersih gitu. Nah, di situ orang tua itu harus bisa menorehkan tinta atau cat warna, mau digambar seperti apa ini anak gitu, mau dibentuk seperti apa ini anak gitu. Jadi bagaimana orang tua tersebut bisa menciptakan pengalaman-pengalaman bagi anaknya untuk dapat bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Itu yang saya tahu Bu. Oke, jadi itu di teori, kalau di agama itu namanya teori tabula rasa gitu ya. Artinya bagaimana dia mau ini ya tergantung nanti orang tua bagaimana menorehkan gitu, apa tergantung dari anaknya itu Bu Rizka? Tergantung dari orang tua. Kertas kosong. Iya, diibaratkan anak yang baru lahir itu kan seperti kertas kosong ya Bu. Jadi tergantung orang tua mendidiknya seperti apa, kemudian lingkungan di sekitar dia seperti apa. Oke, itu pendapat dari Bu Rizka. Oke, silakan tadi yang satu lagi Pak Agus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanggapi atau mungkin sekedar menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Heri Yukianto. Kita sebagai umat Islam yakin betul dengan apa yang disebut dengan kodrat iradat, Bu. Qadarullahnya kita ini sebagai manusia yang dilahirkan, disebutkan dalam Al-Quran bahwa dari umur 4 bulan ketika kita dalam rahim, kita sudah ditentukan tentang kodrat dan iradatnya, bahkan takdirnya itu sudah ditentukan. Jadi apabila kita berkaitan yang disebut dengan tadi ada kodrat alam dan kodrat apa tadi lagi, satu lagi boleh zaman. Ya, itu. Jadi pada hakikatnya saya atau mungkin juga sebagian besar umat Islam pasti yakin dengan hal itu, bahwa kita ini sudah dikodratkan menjadi guru, kemanapun kita pergi, ya, baliknya akan jadi guru. Ini contoh saya sendiri Bu, gitu kan. Saya berawal ketika kuliah itu memang bercita-cita jadi guru, ya, didukung oleh orang tua saya dan sebagainya. Tapi kurang lebih sekitar 12 tahun saya nyasar ke tempat pekerjaan yang lain. 12 tahun loh Bu, saya nyasar. Saya menganggap bahwa itu adalah nyasar gitu ya. Saya masuk ke lembaga keuangan selama 12 tahun.
betul saja ketika kita ingat kepada kodrat irodat saya ketika saya dilahirkan dan didukung oleh insting daripada kedua orang tua saya supaya saya jadi guru, saya 12 tahun bekerja karena PHK. Nah, ketika saya pasca PHK itu, maka saya mengingat kepada apa yang disampaikan oleh kedua orang tua saya almarhum, sudah kamu jadi guru saja. Gitu. Nah, pada akhirnya saya mencoba untuk membalikan memori saya dan saya berusaha untuk saya menjadi guru. Dan alhamdulillah saya mulai dari guru SD swasta Bu, sampai sekarang saya bisa menjadi guru di SMP Al-Aziz Budi, dan insya Allah saya sampai pensiun sampai pasti akan jadi guru Bu. Nah, itu yang menjadi patokan saya bahwa kodrat irodat itu jadi guru. Nah, kodratnya saya jadi guru gitu Bu. Walaupun saya sudah berkeliling-keliling kemana-mana itu. Jadi kerja di lembaga keuangan, jadi di proyek, jadi petani, jadi pedagang, dan sebagainya yang pernah saya lakukan. Tapi mungkin itu adalah kodrat saya harus menjadi guru. Dan diakhiri saya nanti insya Allah tahun 2015 saya pensiun jadi guru. Insya Allah Bu. Mungkin saya tambahan aja Pak Heri. Ya, tapi guru itu meskipun pensiun tapi identitas gurunya tetap guru Pak. Iya, insya Allah, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan insight. Pak Heri sebenarnya sama ya. Tadi Bu Rizka mengatakan bahwa menurut teori itu ada teori yang namanya teori tabula rasa, bahwa siswa itu ibaratnya kertas putih. Mau ditulis coret-coret apa itu tergantung dari pendidiknya. Tapi ada juga teori yang mengatakan teori negatif itu bahwa siswa itu ketika lahir itu punya seperti yang katakan Pak Heri, sudah punya ini masing-masing gitulah, sudah punya bawaan masing-masing yang sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, di sini Ki Hajar memadukan kedua teori tersebut, maka dikatakan Ki Hajar itu mengikuti teori yang disebut teori konvergensi, bahwa apa yang akan dimiliki oleh anak itu satu dari bawaannya, Ki Hajar menyebutnya sebagai tabiat, ya, menyebutnya sebagai tabiat. Kalau tabiat itu udah nggak bisa diubah-ubah Pak, ya. Tapi ada yang disebut juga sebagai budi pekerti. Nah, budi pekerti inilah yang kita tajamkan. Maka Ki Hajar mengatakan sebetulnya ketika anak lahir itu bukan seperti kertas kosong. Dia bawa kertas, tapi sebenarnya kertasnya udah ada tulisan-tulisan buramnya, gitu. Udah ada tulisan samar-samarnya. Tugas kita guru itu hanya menebalkan saja tulisan yang samar-samar itu sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau ternyata di tabiatnya itu tulisan samar-samarnya adalah sesuatu yang jelek, guru tidak perlu menebalkan, biarkan saja supaya tetap samar-samar. Jadi itu kaitannya kalau Pak Agus mengatakan bahwa yang tadi tulisan samar-samar itu adalah kodarnya, kemudian usaha yang kita lakukan itu adalah irodahnya. Kalau itu adalah kodar kita, kemudian Allah juga mengatakan kalau kita tidak berusaha gitu ya, memang ada kodar gitu, tapi kan Allah tidak akan mengubah nasib kalau kamu itu tidak mau mengubah dirinya sendiri. Kan ada juga Pak ya, salah satu mengubahnya adalah dengan berdoa. Nah itulah perpaduannya kalau ditinjau dari segi agama kita. Artinya memang benar anak itu memiliki bawaan ya Pak istilahnya ya, memiliki bawaan sendiri. Bawaan itu biasanya kalau Ki Hajar melihatnya itu ada yang bersifat intelligible, jadi tidak terlihat, ada yang juga bersifat biologis bawaannya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu dicerita sendiri kan sudah ada ya, ketika kita berbicara tentang kodar itu, seperti tadi Pak Agus, kalau kodarnya jadi guru gitu ya, ya udah jualan kemana-mana, baliknya jadi guru-guru juga. Seperti juga Rasulullah pernah mengatakan, kalau orang itu kodarnya, jadi ada orang itu yang dilahirkan dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan kufur, ketika mati dia kembali lagi ke Islam, karena memang dia kodarnya Islam.
Tapi ada juga orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, besar di Islam, meninggal pun dalam keadaan Islam. Ada juga orang yang lahir itu sebetulnya dalam keadaan tidak iman gitu ya. Perjalanan hidupnya itu ya tidak iman. Pas ujung-ujung mau matinya ternyata dia mati dalam keadaan iman. Ada juga yang dari kecilnya iman, hidupnya besar iman, lah kok pas mau meninggal kok dia tiba-tiba kufur. Nah, ujung-ujung itulah yang disebut sebagai qadar. Di tengah itu semua memang rahasia Allah, tetapi kita sebagai guru menempatkan diri kita menemani yang terbaik. Karena Allah juga, mungkin Rasulullah juga mengatakan, kalau masalah agama mungkin saya tidak terlalu ini dengan Bapak Ibu ya, mungkin saya masih dalam tidak terlalu ini gitu ya, tapi insya Allah itu yang saya yakini. Jadi tugas kita adalah melakukan yang terbaik. Adapun nanti ujungnya mau seperti apa, nah itu kembali lagi kepada tabiat masing-masing. Karena ada orang yang berpendapat begini, Pak, ngapain anak saya disekolahkan ke pesantren, dibeli agama ini, ntar kalau dia memang memang qadarnya itu jadi orang iman yang baik, nggak usah kita ajari, dia juga akan cari ilmu sendiri. Benar tidak seperti itu? Iya, Bu. Ya, benar tapi tidak tepat, Pak. Benar tapi tidak tepat. Jadi kita harus berusaha dong, gitu. Tidak bisa kita biarkan gitu. Ya, kita tidak bisa membiarkan. Jadi di situ ya Pak Eri ya. Jadi bawaan itu masih ada gitu. Baik. Tetapi tugas kita itu adalah melakukan yang terbaik. Apabila bawaan itu ternyata dalam tanda kutip sesuatu yang terbaik, mari kita poles gitu ya, supaya ini bisa menjadi lebih baik. Kalau akhirnya dengan usaha, dengan ikhtiar kita ternyata si anak itu menjadi lebih baik, alhamdulillah. Kalau sudah kita berikhtiar mati-matian kok dia ternyata kembali lagi ke sifat awalnya, ya bukan salah kita. Ya, itu terkait dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita dari filosofi Ki Hajar itu nanti kita berusaha bagaimana kita memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh murid saya itu 40 orang Bu, sekelas. Kalau Bapak Ibu ngajar 5 kelas berarti kan 200 siswa. Mungkin tidak saya mengajar 200 siswa dengan cara yang berbeda-beda. Apa saya harus membuat RPP 200 macam gitu? Ya kan? Kalau kita mengatakan bahwa kita harus memfasilitasi belajar sesuai dengan karakteristik siswa. Banyak orang yang mengatakan begitu. Nggak mungkin, kelas saya itu besar. Muridnya juga macam-macam, latar keluarga, belakang keluarganya juga macam-macam. Bagaimana saya bisa memfasilitasi mereka sesuai karakteristik mereka? Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman gitu ya. Punya pengalaman yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu berusaha memfasilitasi murid-murid kita untuk belajar sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, coba saya akan meminta Bapak Ibu untuk share pengalamannya. Oke. Nah, saya akan meminta Bapak Ibu untuk share pengalamannya di Zoom kita ini secara cepat saja. Sorry. Nah, di layar Bapak Ibu apa yang tampak? Gambar putih Bu, kosong. Oh putih, kertas kosong. Itu adalah papan tulis kita. Bapak Ibu silakan dilihat di bawah kamera, di dekat Bapak Ibu itu di sebelah kanannya itu ada view. Ya, view. Ada view. Ada ya tulisan view ya? Ada Bu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu klik annotate.
Annotate, udah? Nggak ada Bu, yang saya mah. Ada Bu. Ada Nggak lah. ada Ibu. Ada Bu. View? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Diklik view option, view option. Oh, view option. Nah, mana sih ini? View option. Ada? Terus ada annotate. Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Ada Ada Bu. Ibu. Kayaknya dinonaktifkan sama Sama hostnya ya. sama hostnya dinonaktifkan. Ada nggak? Annotate atau annotation ada nggak? Ada Bu. Ada Bu. Nggak ada Bu. Hostnya mungkin di itu nonaktifkan. Oh, Pak Faisal, colek. Bentar ya Bapak Ibu, ini saya lagi nyari. Oh iya. Khawatir saya harus login dulu ke akunnya. Sebentar ya. Oke, wait Bapak Ibu. Saya harus masuk ke settingan. Pak Dadang monitor, Pak Dadang. Sebentar lah. Mohon Pak. Sebentar ya Bu. Ya. Nah, ya. Pak Fauzi Abdullah ya. Diaktifkan. Ada Dadang cek WA. Ya, Dadang. Sebentar, saya stop dulu deh. Annotate, nggak ada ya annotate ya? Nggak ada Bu. Ya wes, Tidak ada Bu. kalau nggak ada saya ini, Clean aja Bu. ya. Kalau nggak ada annotate, nanti sambil kita tunggu. Barangkali kalau nanti sudah ada, Bapak Ibu bisa. Nah, sekarang secara lisan saja. Ceritakan Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi murid yang berbeda-beda di kelas. Biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu mengajar, ternyata gitu ya. Kan kadang-kadang kita ngajar udah bikin RPP gitu ya. Ternyata ketika mengajar itu loh, kok ini ada anak, ada dilihat dari ya. Haji. Ya Pak, Mungkin Pak Faisal. untuk yang bagian ini bisa saya bantu dengan Jamboard Bu. Biar Oh teman-teman- boleh. Kalau Jamboard kan ininya lagi masing-masing Pak. Apa kalau pakai Jamboard kan pakai link gitu. Maksud saya yang tidak pakai link. Sudah. Nanti saya sharekan ke Oke. teman-teman gitu Bu. Boleh. Baik Bu, sebentar ya. Saya Ya. sharekan dulu. Sambil dilanjut Bu Mangga. Ya. Yang Bapak Ibu lakukan ketika ngajar ternyata setengah-tengah ngajar gitu ya. Setelah Bapak Ibu amati dari 20 sekelas ada berapa Bapak Ibu di Al-Azhar? 25. 25. Dari 25 itu ketika Bapak memberikan pembelajaran gitu, ternyata 5 orang ngantuk. 5 orang ngobrol sendiri gitu ya. Yang benar-benar serius belajar itu cuma 5 orang. Itu kalau ada kasus seperti itu biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Ayo, siapa yang mau berbagi? Saya mau Bu. Ya, Pak Yon, silakan Pak Yon. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Iswatun. Mohon izin Pak Iwan dan para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru. Kalau saya sendiri Bu ya, ini mah karena memang saya bukan dari pendidik, jadi saya selalu berusaha untuk belajar jadi seorang pendidik gitu ya, jadi seorang pendidik yang tentunya jadi uswah hasanah gitu untuk anak-anak, selalu berusaha. Bukan kalau Iswatun Khairiyah ya Pak ya? Wah, mantap. Kalau saya sendiri sih ya Bu ya, saya mencoba untuk belajar pengetahuan lain tentang pendekatan terhadap manusia. Artinya saya banyak membaca buku gitu ya, banyak menonton video bagaimana cara pendekatan terhadap manusia atau orang, karena yang saya hadapi ini murid gitu ya. Saya memposisikan di sini untuk anak-anak ya. Kadang-kadang saya juga memposisikan sebagai sahabat untuk anak-anak. Kadang-kadang saya juga bisa memposisikan jadi seorang teman curhat, teman diskusi untuk anak-anak. Dan saya juga belajar untuk menjadi seorang ayah walaupun saya belum jadi ayah gitu loh, untuk anak-anak. Jadi mungkin belajar menjadi seorang ayah itu tugas yang sulit ya buat saya gitu, karena itu akan selalu menjadi proses panjang untuk hidup saya gitu ya ketika saya berhadapan dengan anak-anak. Dan kemudian mungkin saya juga belajar selain kompetensi pedagogisnya, mungkin saya juga
belajar memahami semiotik anak-anak gitu. Jadi kita belajar memahami tanda-tanda yang anak-anak munculkan. Jadi kita istilahnya harus jadi manusia yang peka. Gitu. Ketika anak-anak udah mulai bosen nih, roman-roman dari ekspresi, dari sikap dan tingkah lakunya, saya berusaha pelajari gitu dari anak-anak tuh. Jadi, kayaknya nih anak udah mulai bosen, berarti harus ice breaking. Anak nih udah mulai ngantuk. Mungkin saya alihkan dulu yang tadinya menjelaskan, jadi misalnya di permainan atau belajar kinestetik dulu yang banyak gerak gitu dan seperti itu. Kemudian saya juga banyak ini sih Bu, berusaha banyak ikut kayak di YouTube gitu suka ada teori-teori tentang psikologi. Tutorial gitu ya Pak ya? Ya. Kalau misalnya menghadapi anak yang kayak gini harus seperti apa, gitu sih. Kalau saya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ion. Berarti intinya Pak Ion kalau menghadapi kasus seperti itu ice breaking gitu ya Pak ya? Ice breaking gitu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Ion teoritis sekali gitu. Padahal yang saya minta sebetulnya kalau menghadapi kasus seperti itu apa yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau Pak Ion tadi lihat ada yang sudah ngantuk, ice breaking nih gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi? Teknik stop Bu. Pakai stop. Kalau Bu Rizka pakai stop. Stopnya gimana Bu Rizka? Ya kalau stopnya itu paling saya bercerita aja ke anak-anak itu, berbagi pengalaman hidup gitu Bu ke mereka. Gitu. Itu aja sih yang sering saya lakukan. Oke. Nah, jadi stopnya di situ Bu Rizka mengambil stop itu berarti apa? Berhenti. Kenapa? Stopnya yang stop yang mana nih? Stop yang itu Bu, yang di modul. Iya, di modulnya tahu mana eta. Kan belum semuanya tahu modulnya. Ayo, Bu Rizka stop itu gimana? Bu Devi monitor. Ini stop bukan sembarang stop loh. Stopnya berhenti dari aktivitas. Meditasi lah ya. Take a breath. Ya, S-nya itu kan singkatannya Bu. Iya betul. S itu singkatan dari stop. Terus? Stop. T-nya take a deep breath. Take a deep breath. O-nya observe. Observe. P-nya proceed. And then proceed. Ya. Jadi mungkin ketika siswa terlihat begini, ini berarti apa namanya Bapak Ibu? Ternyata si siswa kita itu harus ada mengelola emosi kembali nih, memfokuskan mereka kembali. Kalau Bu Rizka cara memfokuskannya, ayo anak-anak berdiri, stop. Semua kegiatan. Kayaknya harus hampir sambil di ini nih. Kalau anggap aja sekarang Bapak Ibu sedang bosan mengikuti apa yang saya sampaikan. Kita coba ya. Ayo Bu Rizka. Bapak Ibu, kita coba. Stop. Silakan Bapak Ibu hentikan semua kegiatan. Ya, hentikan semua kegiatan. And then take a deep breath. Tarik nafas panjang. Silahkan tarik nafas yang panjang. Ulangi lagi, tarik nafas yang panjang. Sekali lagi, tarik nafas sedalam-dalamnya. Silahkan keluarkan. Syukurin oksigen yang gratis diberikan oleh Allah kepada kita. Sedangkan orang lain berburu untuk mendapatkan oksigen itu dengan harga yang mahal. Tarik nafas panjang. Syukuri hari ini kita bisa bernafas dengan tanpa kesakitan. Sementara orang lain harus berjuang untuk bisa bernafas. Amati di sekitar Bapak Ibu. Lihat pemandangannya di sekitar Bapak Ibu. Lihat putra-putri Bapak Ibu yang tersenyum cerah. Istri Bapak Ibu yang tersenyum manis dan sekarang sedang menyiapkan hidangan untuk Bapak Ibu. Ya, semuanya dilihat. Sekali lagi tarik nafas yang panjang. Kita amati di sekitar kita. Terima kasih. Kita sekarang akan melanjutkan. Nah, insya Allah dengan begitu Bapak Ibu, insya Allah anak-anaknya juga jadi lebih fokus. Benar nggak? Kadang-kadang kita nafas itu biasa aja gitu ya. Padahal dengan adanya COVID itu kita tahu sekarang ternyata bernafas itu mahal harganya Bapak Ibu. Ya kan?
Bapak Ibu mungkin sekarang lihat orang-orang pada berburu tabung oksigen, berburu ini, berburu itu gitu. Sementara kita diberi oksigen gratis, bisa menghirup sepuas kita tanpa kita harus membayarnya. Nah, ini jamboardnya sudah disiapkan oleh Pak Faisal. Bapak Ibu silahkan dibuka di boardnya yang saya tanyakan ya, yang saya tanyakan. Silakan buka jamboardnya itu di link di chatnya. Ya, di chatnya itu ada link, silahkan langsung diklik saja. Bentar. Nah, tidak. Kemudian yang tuliskan tersebut adalah, bentar ya, saya belum itu. Yang Bapak Ibu tuliskan di jamboard tersebut adalah di board nomor 1 aja dulu ya Bapak Ibu, ya papan tulis yang pertama. Recording in progress. Ini ya yang Bapak Ibu tuliskan di situ adalah apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan menggunakan sticky note. Sticky note itu gambar kertas kotak yang dilipat pinggirnya, silahkan diklik. Kemudian tuliskan nama Bapak Ibu, lalu tuliskan. Kemudian itu setelah itu save, nanti akan terlihat di layar ini. Maka dipersilahkan. Bapak Ibu yang sudah menuliskan jawabannya, mohon jangan lupa ya untuk mencantumkan jawab namanya ya Bapak Ibu ya. Oke, sip. Pak Faisal. Ya. Kalau sudah kadung belum ada nama ininya, editnya gimana? Diklik lagi aja Pak. Diklik. Di edit, ya. Nah itu ada edit Pak. Pojok 3-nya itu ada edit. Silahkan edit terus kasih nama. Ini ya. Ya. Yang milik Bapak. Kan saya kan orang ya. Silakan. Yang mana yang edit ini ya? Ya, edit diklik Pak. Ya, kemudian Bapak tinggal menambahkan. Ya, sambil menunggu yang lain mengisi, saya baca dulu Bapak Ibu ya. Ini Bu Rizka mengatakan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada murid tanpa mengubah tujuan pembelajaran dan kurikulum dan lebih menekankan pada kreativitas murid. Ya, Bu Devi mengatakan variasi pada konten, proses, dan produk dalam aktivitas pembelajaran. Bu Hoirunisa menuliskan cara saya melakukan pendekatan personal untuk anak-anak yang sudah mulai tidak fokus, ngantuk, ditanya mengapa dan diberi motivasi atau cerita seputar menyambungkan pelajaran dan kehidupan nyata. Oke. Pak Restu, pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan yang ada pada peserta didik. Oke. 2 kali Pak Restu. Kemudian Pak Yon, ice breaking, internalisasi terhadap anak, mencoba variasi dan inovasi dalam pembelajaran. Oke. Bu Laras, berorientasi pada anak sesuai dengan minat dan bakat, serta tidak bersifat memaksakan. Oke. Yang lakukan break alih ke kegiatan yang bersifat kinestetik siapa ini? Saya Bu, Pak Agus. Oh, Pak Agus. Yang belum kasih nama ini. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa diedit. Nah, itu tinggal ngedit Pak Agus. Ya. Ya, sip. Ya, ayo siapa lagi? Ini Bu Via. Beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa
memahami gaya belajar anak. Pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Oke, ini kayaknya sudah mulai menggambarkan ya Bapak Ibu. Jadi yang saya tangkap Bapak Ibu, ini Pak Faisal malah belakangan baru boleh nulis. Yang saya tangkap Bapak Ibu sudah memahami sebenarnya, mungkin sudah pernah mempraktekkan juga gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu. Kata Bu Hair, saya pikir pertanyaannya masih yang tadi. Lah itu kan ada toh pertanyaannya di situ. Oh ini Pak Nana, pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami semua siswa dalam ruang kelasnya yang beraneka ragam. Bu Elia baru masuk, pembelajaran berdiferensiasi salah satunya bisa dilakukan dengan memberikan variasi media pembelajaran. Oh, jadi kalau menurut Bu Elia melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan menggunakan media yang bermacam-macam. Oke. Ini satu lagi Bu Ayu. Kecil banget Bu Ayu. Bu Ayu, pembelajaran yang dilakukan secara variasi di mana dapat membuat siswa mengikuti pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya? Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya berpendapat. Ya, semuanya ini berpendapat bahwa satu ciri-cirinya pembelajaran berdiferensiasi itu menyenangkan. Kemudian yang kedua, yang kedua itu pembelajaran berdiferensiasi ini memfasilitasi semua siswa. Gitu. Meskipun tadi ada yang saya katakan menanyakan begini, masa semua siswa difasilitasi, Bu? Kalau 40 siswa berarti kita ngajar 40 cara dong gitu. Ya, nanti kita lihat seperti itu. Oh, Pak Saiful belum sempat terbaca. Pak Saiful terfokus pada titik berat, lebih meningkatkan metode mengajar pedagogik tanpa menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebab ada istilah apa itu Pak Saiful? Mana Pak Saiful? Sebab ada istilah seorang guru bukan tidak paham yang ia ajarkan, tapi ia tidak memahami metode menyampaikan pembelajaran. Oh, mungkin dia hebat dalam konten, tetapi dalam penyampaiannya kurang sesuai gitu ya Pak Saiful. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan lagi di Jamboard ini ya. Mohon ditutup dulu Pak Faisal. Ya Bu. Ya, oke. Ditutup dulu Pak Faisal. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa belajar menggunakan Jamboard ya. Kalau Bapak Ibu biasanya pada saat PJJ Meet-nya pakai Zoom atau pakai Gmeet? Zoom. Zoom, Bu. Oh, pakai Kita Zoom. diarahkan ke Zoom Bu semuanya. Ya. Kalau Zoom itu nanti bisa mungkin dihidupkan ya Pak fitur annotation-nya gitu biar muridnya juga ikut nyoret-nyoret di ini kita gitu ya. Jadi kalau saya kadang-kadang menyesuaikan Pak Faisal, kalau saya pakai Gmeet ya Pak, saya pakai konten-konten atau fitur-fitur yang ada di dalam akun Google saya. Ada Google Slide, ada Google Docs, ada Jamboard-nya gitu. Tapi kalau kita pakai Zoom, biasanya saya juga menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Zoom ini. Itu ya. Oke Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat secara garis besar saja sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu sudah sangat oke. Ya, sangat oke. Tapi kita akan bahas secara garis besar. Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini besarnya ya, core intinya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada murid. Jadi ketika Bapak Ibu ngajar,
itu yang pertama kali dipikirkan itu adalah muridnya, bukan yang saya senengi gitu, bukan yang gampang saya lakukan, tapi orientasi utamanya adalah muridnya. Ini aku kasih Riri. Ciri-cirinya apa? Pembelajaran yang berorientasi pada murid itu. Yang pertama, kalau itu berorientasi pada murid, berarti proses pembelajarannya itu mengundang untuk belajar. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar, terus muridnya sama ngantuk, itu berarti belum berorientasi pada siswa. Karena apa yang Bapak Ibu sajikan itu tidak mengundang. Ya, jadi ibaratnya Bapak Ibu itu meramu, Bapak Ibu itu koki gitu ya. Bapak Ibu koki, hidangan Bapak Ibu itu harus mengundang selera siswa untuk belajar. Ya. Nah, kita analogikan dengan masakan ibu-ibu yang suka masak nih. Misalnya ibu mau menyajikan satu masakan. Masakannya itu misalnya Nah, bagaimana Bapak Ibu atau Ibu atau Bapak nih, Bapak Ibu kan juga suka melihat tampilan masakan yang dihidangkan oleh istrinya gitu ya. Menurut Bapak Ibu, masakan yang mengundang selera itu yang seperti apa? Saya, Bu. Ya, sok. Dari aroma dulu sih, Bu, biasanya. Oh, aromanya. Gitu, sedap. Oke, sip. Apa lagi? Menunya, Bu. Iya, menunya supaya mengundang gimana? Maksudnya menunya gimana, Bu Ris? Menunya bervariasi. Saya, Bu. Banyak. Maksud saya gini, jangan macam-macam. Ini Ibu punya satu masakan. Ibu mau sajikan supaya mengundang selera gitu. Satu ya, tadi rasanya, tambahin aromanya. Yang kedua hiasan, Bu, hiasan. Oh, dikasih hiasan gitu ya. Boleh Ibu tampilannya, saya kan guru seni, Bu. Harus tampilannya. Jadi enggak sekedar misalnya menyajikan bubur sumsum itu cuma taruh di piring seret terus dikasih sumsumnya gitu ya. Dipilih dulu platingnya. Benar. Tapi platingnya kan wadahnya diperhatikan nggak, Pak? Iya, dalam platingnya itu wadahnya diperhatikan. Betul. Mungkin Bapak Ibu akan lebih tertarik memakan makanan yang ditaruh di piring yang ini, apalagi misalnya anak Ibu yang nggak suka makan gitu ya. Ditaruh di piring plastik biasa, ditaruh di piring ini, atau mungkin mangkoknya sendiri sudah beda nih gitu, beda nanti. Jadi wadahnya itu juga diperhatikan. Setelah wadahnya, tampilan masakannya kan juga diperhatikan. Kalau perlu itu tadi sebenarnya sih ditambahin misalnya daun pandan yang diiris segitiga gitu. Apa sih manfaatnya gitu kan? Dimakan juga nggak enak. Tapi ketika suami ibu, anak ibu melihat tampilan itu sudah gitu ya, tampilannya mereka mengundang, terundang. Apalagi setelah tampilannya oke, aromanya oke, ternyata rasanya juga oke. Suasana, Bu. Oh, benar. Terus diajak makannya di suasana itu juga bisa gitu. Makanya Bapak kalau misalnya mau kayaknya lebih ini ya tergantung lah. Kalau sama istri saya mau pakai candlelight dinner, Bu. Wah, jadi sudah ininya ini mengundang, kemudian suasana mungkin ditambah musik-musik juga kali ya, Pak ya. Betul, tambah musik-musik. Wah, pokoknya lighting percaya. Oh, lighting juga. Wah, ternyata banyak yang bisa di ini ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita ngajar juga gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngajarnya apa itu mah paling ngajarnya gitu-gitu wae, tidak beri, itu berarti Bapak Ibu belum berhasil mengundang siswa untuk belajar. Ternyata hanya semangkuk masakan saja supaya lebih mengundang itu banyak hal yang harus ditambahkan nilai positifnya.
ketika kita mengajar jangan sepelekan Bapak Ibu. Jangan sepelekan misalnya kebersihan kelas. Karena ada guru yang ngajar tuh nggak memperdulikan lingkungan. Mau anak buang sampah berceceran kemana-mana bodoh amat lah gitu. Ternyata sebenarnya kebersihan kelas, konsentrasi siswa, mungkin dinding-dinding di sekitar siswa, bagaimana kita memanajemen kelas, itu semua menjadi salah satu faktor siswa terundang untuk mau belajar. Jadi bukan hanya kontennya, tetapi kemasannya pun harus kita buat sedemikian rupa supaya siswa tertantang untuk mau aktif di dalam belajar. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau untuk mencari tahu kamu tuh senangnya belajar apa sih? Itu biasanya Bapak Ibu nanyanya ke siswa gimana? Yang tidak kamu senangi apa yang kamu senangi apa? Kalau Bapak Ibu nanya, sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan pengamatan juga sih gitu. Ternyata ketika anak saya setelin video mereka lebih antusias. Lebih antusias. Lebih antusias gitu. Ya, ketika saya ceritain dongeng, ternyata mereka lebih ini. Jadi dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu itu, Ibu sebagai koki, Bapak sebagai koki itu diramu supaya proses pembelajaran kita itu mengundang siswa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya harus jelas. Kita belajar ini tujuannya apa sih? Tujuan akhir yang akan kita capai itu apa sih? Yang perlu tahu tujuannya bukan hanya gurunya, tapi justru anak didiknya harus tahu. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nih, kalau misalnya biasanya Bapak Ibu mau menilai siswa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Apa Bapak Ibu? Kasih contoh. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ibu. Cerita fantasi, Bu. Apa, Bu? Cerita fantasi. Oh, cerita fantasi. Nanti setelah belajar ini kamu harusnya bisa apa itu harus disampaikan. Setelah belajar cerita fantasi nanti kalian bisa mengarang dongeng ya, misalnya gitu ya. Meskipun tidak harus secara formal gitu. Jadi di bayangan anak-anak itu ketika mereka berkegiatan, mereka tuh yang akan saya tuju ini gitu. Meskipun untuk menuju ke sana caranya bisa bermacam-macam. Tapi tujuan akhir yang akan dicapai itu harus jelas. Sehingga ketika anak suruh baik di kelompok, suruh saling bercerita, suruh saling ngomong, suruh cari data, mereka tidak ngapain sih sono sini nggak jelas Bu ini suruh apa sih gitu. Jadi si anak memahami saya belajar ini tujuan akhirnya itu apa ya, sesuai dengan materi yang diberikan hari itu. Tentu saja tujuan ini diusahakan sekontekstual mungkin. Karena banyak anak yang tidak mau belajar menganggap apa yang dia dapatkan di kelas itu nggak guna gitu loh, nggak manfaat bagi saya. Contohnya nih biasanya dibegitukan itu matematika. Kita belajar mau menghitung keliling lingkaran gitu ya, misalnya Pak ya. Udah ininya rumit, susah gitu. Lagian ngapain? Juga gua ngitung keliling-keliling lingkaran. Apa sih manfaatnya? Nah, itu di awal Bapak harus sudah bisa menghubungkan apa yang akan anak dapatkan dengan implementasi mereka nanti di luar sekolah. Ya, jadi tujuannya harus jelas. Nah, ada komen atau pertanyaan tentang poin kedua ini? Cukup ya, jadi harus jelas. Tetapi tidak harus begini,
anak-anak, tujuan belajar kita hari ini adalah, saya lihat biasanya kalau pada bikin video pembelajaran itu, tujuan pembelajaran kita ini sesuai dengan KD ini. Bahasanya teh diterima oleh anak teh susah gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memformulasikan kembali tujuan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Oke? Ya. Kemudian yang ketiga, penilaiannya berkelanjutan. Biasanya Bapak Ibu, anak-anak itu mau menampilkan apa yang terbaik karena tahu bahwa mereka itu akan dinilai. Ya, mereka itu akan dinilai. Dan karena ini penilaiannya berkelanjutan, berarti ketika menilai itu jangan hanya dinilai di ujungnya saja, tetapi juga dalam prosesnya. Ya, bukan di ujungnya saja, tapi juga dalam prosesnya. Kalau di Sekolah Merdeka, kemarin itu ada yang disebut penilaian formatif, ada yang disebut penilaian sumatif. Jadi penilaiannya formatif dan penilaian sumatif. Berkelanjutan itu artinya begitu dinilai terus udah enggak, tapi ini nanti akan menjadikan pertimbangan untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah sumber, media, penugasan, dan penilaiannya beragam. Beragam. Jadi tidak setiap ulangan pasti pilihan ganda, yuk buka LKS halaman sekian, buku halaman sekian, kerjakan. Itu nanti dinilai. Tetapi penilaiannya bisa beragam. Ngasih tugasnya pun bisa beragam, media dan sumber pembelajaran yang digunakan juga beragam. Lalu yang terakhir, manajemen kelasnya harus efektif. Efektif itu ya Bapak Ibu harus bisa memonitor tadi di kelas. Kalau sudah dilihat, wah ini kok udah ada mulai yang ngantuk-ngantuk nih. Nah, kita bangunkan supaya yang ngantuk-ngantuk itu tidak ngantuk lagi, bagaimana caranya. Bisa tadi ada yang pakai icebreaker gitu ya, ada yang bisa stop dulu sebentar, berhenti, kemudian kita berkegiatan. Ada yang mungkin ayo berdiri, ini dulu, apa ya namanya, kegiatan bersama dulu, gitu, dan sebagainya. Bapak Ibu harus bisa. Atau kadang-kadang gini Bapak Ibu, kita melakukan pembelajaran itu secara berkelompok. Kelompoknya ruame, aktif anaknya gitu. Tapi yang didiskusikan nggak sesuai dengan yang diminta. Malah pada cerita, kamu gamenya udah level berapa? Wah, kemarin main game gini. Itu harus ada selalu dalam pantauan Bapak Ibu. Jadi kelas yang aktif, kalau tidak efektif, itu ya harus diluruskan. Ya, atau misalnya begini, Bapak Ibu bertanya kepada siswanya, ayo kita bagi pengalaman, kamu menceritakan, misalnya kita belajar tentang denah gitu ya Pak ya, kamu menceritakan perjalanan kamu dari rumah sampai ke sekolah. Siapa yang bisa? Saya Pak. Dia malah cerita rumah saya itu 2 lantai loh Pak. Di sana itu ada ruang tamunya, ada kamar mandinya, ada. Dia malah cerita rumahnya, bukan cerita perjalanannya. Ya Bapak Ibu harus stop. Ya, diarahkan. Oke, nanti cerita tentang isi rumahnya lain kali ya. Sekarang, ayo. Nah, kita mulai bercerita tentang perjalananmu dari rumah ke sekolah itu seperti apa. Nah, pertanyaan saya berikutnya Bapak Ibu, mohon ditanggapi. Kalau ternyata ketika kita melakukan penilaian, ternyata banyak anak yang melakukan kesalahan. Ternyata apa yang dilakukan oleh anak itu tidak sesuai dengan harapan kita mengharapnya mereka bisa mau maju, mendeskripsikan gitu ya, ngomong. Ternyata ketika ayo sekarang siapa yang mau cerita, nggak ada satupun yang maju. Apa yang akan dilakukan?
Silahkan. Ayo Bapak Ibu dijawab. Yo, silahkan. Misalnya nih, pelajaran agama, pelajaran agama di sini kita inginnya, tujuannya itu anak bisa berceramah, misalnya gitu ya. Terus kita udah latihan nih, banyak giliran di ujung-ujung kita mau menilai siswa nih, benar tidak siswa itu sudah bisa berceramah secara singkat. Ternyata setelah kita beri kita beri kesempatan, nggak ada yang mau maju. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Berikan motivasi, Bu. Dikasih reward. Nilai. Gimana Pak Heri? Ya, diberikan motivasi lagi tentang tujuan pembelajaran. Kemudian kita berikan reward berupa nilai. Oh, gimana memberi rewardnya? Gimana Pak Heri misalnya? Ya, barang siapa yang mau maju, ya, yang penting tujuannya kalau saya mentalnya dulu, berani dulu gitu. Saya nggak memikir benar atau salah. Berani, maka kalian akan dapat nilai minimal 85. Saya langsung seperti itu. Nah, biasanya mereka tertantang terus bahkan berebut, Bu. Nah, biasanya seperti itu. Berebut karena mau dapat nilai 85. Mau dapat nilai. Mau dapat 85. Oh, itu yang dilakukan Pak Heri. Itu pengalaman saya, Bu. Ada lagi teman-teman yang lain? Pernah kan mengalami kelas gitu, kemudian ternyata, aduh, kok ternyata nggak sesuai yang saya harapkan ya gitu. Kita sudah berkegiatan ini, pas kita mau mengambil nilai ini ya, lah kok. Ayo, siapa lagi? Satu lagi deh yang mau berbagi. Saya Ibu, mohon izin. Bu Munir. Silakan. Saya ketika mengajar di satu level misalnya ya Bu ya, ada di situ kelas yang aktif, ada yang memang pasif banget, udah kita dorong-dorong, anaknya masih belum mau juga maju misalnya gitu ya, udah kita kasih motivasi, ayo ini nanti poinnya Ibu tambah ya, ada yang seperti itu tapi masih juga pasif gitu. Nah ini mohon koreksinya juga sih Ibu, sebenarnya gitu ya. Yang saya lakukan adalah akhirnya dengan terpaksa saya menunjuk salah satu siswa atau beberapa siswa untuk maju, seperti itu Ibu. Ya. Terus ketika misalnya ditunjuk siswa itu, takut, nggak berani, Bu. Nanti saya ini nggak berani, apa yang dilakukan oleh Bu Munir? Saya motivasi gitu, nggak apa-apa, yang penting kamu maju. Tadi Pak Heri bilang sih gitu, seperti yang Pak Heri bilang, jadi nggak apa-apa kamu maju dulu aja. Yang penting kamu bisa menyampaikan dulu yang bisa kamu sampaikan. Ya, jadi dari apa yang sebenarnya Pak Heri sama Bu Munir, jangan ragu-ragu Bapak Ibu to say to your student, it is okay to make a mistake. Berbuat salah itu wajar. Nggak apa-apa kalau kamu berbuat salah. Ya, jadi ketika saya nggak berani Bu maju, coba dulu. Nanti saya ini ngomongnya nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, mungkin yang hobi nontonnya Korea itu ada film yang judulnya It is okay not to be okay gitu ya. Jadi oke untuk jadi tidak oke itu oke gitu loh. Kita jadi sesuatu, memperlihatkan kesalahan kita, memperlihatkan kelemahan kita, memperlihatkan ketidakmampuan kita, itu sesuatu yang natural, sesuatu yang biasa. Jadi kamu di hadapan saya tidak harus selalu tampil perfect. Jadi Bapak Ibu menuntut siswanya untuk di kelas pun tidak harus selalu perfect. Salah itu adalah proses pembelajaran. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya istrinya nangis-nangis terus gitu ya, jangan dasar cewek bisanya nangis mulu gitu. Justru kalau istri Bapak Ibu itu pernah nangis dan Bapak Ibu melihat, nah itu menunjukkan bahwa istri Bapak itu manusia, bukan malaikat. Ya, jadi itu yang harus ada di mindset kita sebagai guru. It is okay to make a mistake. Berbuat kesalahan itu wajar. Justru kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Itu harus ditanamkan supaya, kenapa? Supaya siswa itu memiliki kepercayaan diri.
itu yang mahal Bapak Ibu. Nah, sampai sekarang mungkin Bapak Ibu bisa menemukan teman-teman Bapak Ibu ketika diberi kesempatan seperti ini saja ya Bapak Ibu ya, ketika kita berbicara seperti itu, ada yang orang sebenarnya ingin ngomong, tapi takut salah. Pengen ngomong, tapi ntar gitu. Tapi ada juga tipe anak-anak kita itu yang mau salah, mau ini pokoknya show off aja, ada juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memfasilitasi. Oke, sampai di sini tentang itu tadi ciri-ciri kelas yang berdiferensiasi. Ada yang mau ditanyakan tidak? Mohon izin Ibu, mohon Silakan, izin bertanya. Boleh. Itu tadi tentang penugasan yang berdiferensiasi, ya Ibu ya. Ya. Itu saya masih kurang paham ya Ibu, maksudnya seperti apa? Contoh konkretnya di kelas seperti apa Ibu? Oke, jadi ini terkait dengan sedikit lagi ya, karena waktu kita terbatas, sedikit lagi akan saya sampaikan tentang macam-macam diferensiasinya. Ya, halo. Nah, untuk bisa melakukan diferensiasi, Bapak Ibu nanti bisa melihat kebutuhan belajar siswa itu. Dilihat dari kesiapannya, dilihat dari minat, dan dilihat dari profilnya. Nah, kesiapan itu berarti tergantung nih, kalau kita ngajar tentang, misalnya nih kalau bahasa Inggris ya, karena saya mau ngajar tentang deskripsi gitu. Saya lihat anak-anak saya, oh udah oke, berarti sudah jalan. Ternyata ada 1-2 anak itu jangankan nanti suruh membuat deskripsi, dia buat kalimat aja, struktur kalimatnya harus ada subjek, predikat, dan objek itu belum ngerti gitu. Ada 2 anak yang seperti ini. Oh kalau yang ini udah oke gitu. Oh kalau ini anak ini masih di itu tuh ketika dia membuat non phrase, ketika menggunakan kata sifat itu dia belum bisa. Itu berarti dilihat dari kesiapan mengajarnya. Kemudian kita lihat minatnya. Oh yang ini mah sukanya yang berbau-bau teknologi, anak ini sukanya yang tentang berkaitan dengan kesenian dan sebagainya, atau profil belajarnya. Profil belajarnya ya tergantung lingkungan. Kemudian anak itu kuat secara visual, kuat secara auditory, atau kuat secara kinestetik. Nah, setelah kita tahu garis besarnya ya Bu ya, nggak harus satu persatu. Kemudian nanti ada 3 diferensiasi yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah diferensiasi di kontennya, isi materinya. Yang kemudian yang kedua adalah diferensi di prosesnya pada saat pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang dinanyakan Bu Munir tadi, diferensiasi di produknya atau hasil tugasnya. Itu kita bisa diferensiasikan beda-beda. Kalau di kontennya Bapak Ibu, tentu saja nanti kalau teorinya secara ini tuh ada yang namanya equalize. Ya. Oh kira-kira ini setelah kita lihat oh kayaknya kita ngambilnya harus di sini nih. Jadi konten atau materi yang kita berikan tuh jangan yang terlalu mudah, jangan yang susah, yang sedang tapi ada plus tantangan. Kalau Ibu ngambilnya tengah-tengah saja, itu anak-anak yang pinter pasti mengabaikan. Jadi kita ngambilnya kalau di puncak kurvanya, di kurva normal, tapi ditambah plus. Tetap ada tantangannya. Itu secara konten. Kalau secara proses, ketika nanti Bapak Ibu mengajar, pertimbangkan beberapa profil itu tadi. Jadi kalau ngajar ya jangan hanya pakai gambar terus, kasihan anak yang kuat di pendengarannya. Atau ketika ngajar hanya anak suruh duduk terus, menonton video gitu ya. Nonton video itu berarti kan memfasilitasi orang yang visual sama yang audio, yang kinestetik gatel gitulah. Makanya meskipun itu medianya pakai audio visual, anak-anak yang kinestetik mungkin diberi kesempatan, ayo kamu maju ke sini, tunjukkan di sini, tunjukkan di sini, tunjukkan di sini gitu. Jadi prosesnya kita memfasilitasi beberapa gaya
atau ketika diproses itu ternyata ada satu anak, rata-rata mereka udah ngerti ini, tapi ada satu anak yang kayaknya ini belum ini, silakan Ibu berikan scaffolding atau pembimbingan secara individual. Ketika teman-temannya mungkin mengerjakan itu, Bapak Ibu kamu yang belum ini mana sih? Oh ini mah begini dan seterusnya. Tapi hanya untuk beberapa yang menurut Bapak Ibu memerlukan apa. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk. Kalau di produk Bu, tadi kan tujuan jelas ya. Nah, bagaimana siswa menunjukkan kompetensinya untuk mencapai tujuan, Bapak Ibu berikan pilihan. Contohnya tujuan akhirnya itu adalah anak bisa membuat deskripsi. Nah, nanti Bapak Ibu memberikan keleluasaan. Kamu mau mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan, boleh. Dalam bentuk gambar, boleh. Yang lebih pinter IT, saya mau buat video, Bu, boleh. Yang suka audio, saya mau ini di podcast aja, Bu. Jadi bentuknya suara saja, karena saya nggak yakin dengan tampilan saya. Silahkan. Saya bentuknya mau Bu, deskripsi saya tambahin gambar-gambar, saya tulis tangan, boleh Bu? Boleh. Saya emang nggak mau tulis tangan Bu, mau saya ketik boleh Bu? Boleh. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil nilai siswa, itu tidak dengan satu cara saja, tetapi bisa bermacam-macam, tapi rubriknya Bapak Ibu sampaikan. Yang penting isinya, deskripsinya tentang ini ya. Kemudian yang kedua mungkin bahasanya harus yang begini. Format pengumpulan tugasnya bisa bermacam-macam. Ya. Bu Munir ngajar apa Ibu? Saya IPS Ibu. IPS. Kalau IPS misalnya nih tentang apa ya Bu ya? IPS saya nggak ngerti ya materinya apa. Masa Orde Baru boleh Ibu. Misalnya. Ya, masa Orde Baru gitu ya. Kita akan mengeksplor itu tentang masa Orde Baru gitu ya. Ibu sudah punya kan tujuan kita itu nanti kamu harus bisa mendeskripsikan membuat laporan tentang masa Orde Baru. Silahkan. Nanti caranya cari materinya itu boleh dari buku, apalagi di sini udah ada e-booknya. Tapi kalian juga bisa browse, bisa ini. Nanti misalnya bentuknya kelompok, bentuknya laporannya seperti apa? Laporannya mau tulis secara formal, kayak laporan yang bahasa Indonesia pakai judul latar belakang ini boleh. Tapi laporan itu disampaikan secara lisan dalam bentuk video, silahkan. Laporan itu dalam bentuk ditambahin gambar-gambar, silahkan. Jadi itu namanya diferensiasi produk. Selama ini emang ini jarang dilakukan Bu. Selama ini kalau kita menilai siswa ya sesuai dengan ini saja. Kalau keterampilan ya begini, tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan dulu pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek, insya Allah diferensiasi produk itu sudah dilakukan. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu sudah menggunakan berbagai macam media pembelajaran, itu berarti Bapak Ibu sudah melakukan diferensiasi di dalam prosesnya. Kalau sumber belajarnya sudah macam-macam, boleh dari internet, boleh lihat video, boleh yang diberikan Bapak Ibu, boleh baca buku, itu berarti Bapak Ibu juga sudah melakukan diferensiasi dalam konten. Sebenarnya itu saja sih Pak Ibu T-nya. Ngomongnya gampang, prakteknya gampang enggak. Prakteknya gampang, asal kita berpikir menyederhanakan apa yang rumit, jangan merumitkan apa yang sederhana. Kita kan merumitkan yang sederhana. Sebetulnya gampang, tapi mungkin pakai bahasa-bahasa yang gitu deh. Oke. Bapak Ibu, waktu saya sudah habis ya. Sampai jam. Ya, baik. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, jadi saya
recap dulu ya Bapak Ibu. Jadi yang kita sampaikan tadi ya, bahwa di depannya apalagi Bapak Ibu sekolah sudah menjadi penggerak, usahakan bahwa semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dalam memfasilitasi siswa, orientasi pertamanya adalah untuk kepentingan siswa. Ya. Nah, untuk bisa berorientasi pada kepentingan siswa, pada saat memberikan pembelajaran, kita usahakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi itu bisa kita lakukan dalam materi atau kontennya, dalam proses pembelajarannya dengan menggunakan berbagai media sumber penugasan yang bermacam-macam, dan dalam bentuk produknya, yaitu ketika kita menilai hasil pembelajaran siswa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu Bapak Ibu nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Insya Allah kalau Bapak Ibu selalu bertumbuh dan selalu memikirkan kepentingan siswa, Bapak Ibu akan menjadi guru yang selalu dirindukan. Ya, guru yang selalu dirindukan, yang ketika Bapak Ibu jamnya ada itu anak langsung bertanya, what is new from our teacher? Apa ya hari ini yang, jadi mereka itu bertemu dengan Bapak Ibu itu ada itu excited gitu. Jangan ini lagi gitu. Mudah-mudahan jadi semua, kalau semua nanti sudah excited, insya Allah menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan. Kalau menyenangkan, insya Allah Bapak Ibu hasilnya pun pasti akan memuaskan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Iswatun Khairiyah yang telah memberikan materi yang cukup bagus ya. Dapat kami simpulkan bahwa materi Merdeka Belajar dan pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan, terutama tekanan psikologis. Guru dengan memiliki kebebasan fokus untuk memaksimalkan pada pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan profil Pancasila, namun tetap dalam rambu kaidah kurikulum. Terima kasih Ibu Iswatun. Sama-sama, semangat. Ya, acara selanjutnya